Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk Mediza ini saya pantau 1 hari terakhir ini untuk penarikannya sudah nggak bisa ya. Itu saya bisa lihat di beberapa grup Telegram itu banyak yang memperbincangkan tentang Mediza scam, penarikan nggak masuk ya kan, banyak teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya itu saya sudah pernah bahas untuk Mediza ini beberapa konten. Itu konteksnya adalah membongkar ya ataupun edukasi tentang bahayanya tentang aplikasi ini. Karena ini money game Ponzi gitu ya, yang hanya membayar di awal berujung penipuan seperti itu. Tentu aplikasi seperti ini itu tidak akan pernah berakhir gitu ya, pasti akan ada aja terus bermunculan gitu ya. Sebelumnya juga banyak ya aplikasi yang seperti ini menipu orang gitu ya, dengan modus yang sama ataupun berbeda. Itu udah banyak terjadi teman-teman, dan kemungkinan juga modus seperti ini bisa jadi dipakai lagi ya untuk penipuan kedepannya seperti itu. Jadi saya mengingatkan ya untuk berhati-hati teman-teman ya, kalau ada penawaran investasi too good to be true ya, yang nggak masuk akal ya, investasinya nggak jelas ya, legalitasnya asal-asalan gitu ya, bukan dari OJK ataupun Bapepti, mending hindari seperti itu ya. Saran saya gitu aja, karena resiko itu kalian yang nanggung gitu, resiko ditipu ya, bukan resiko investasi yang benaran gitu ya, karena kebanyakan investasi seperti itu berujung penipuan. Oke, ini ada salah satu chat ya, mungkin ini penggunanya, pengguna Mediza yang ngirim pertanyaan ke koordinator dari Mediza ya. Oke, ini pertanyaannya. Mungkin dia mempertanyakan jam berapa untuk penarikannya gitu ya. Penarikan saya tanggal 10 sudah hampir 48 jam, artinya udah 2 hari gak masuk ya untuk penarikan. Sekarang saya buat video ini di tanggal 13, artinya kalau hari ini gak masuk juga, artinya orang ini udah tidak bisa narik 3 hari. Biasanya kalau di Mediza, kalau investasi bodong seperti itu gak akan sampai dari 1 hari itu udah bisa melakukan penarikan kalau di awal-awal ya, karena dia membayar gitu. Tapi kalau udah seperti ini kebanyakan itu scam teman-teman ya. Scam itu penipuan gitu ya. Aplikasi ini udah dirancang untuk menipu orang gitu ya, dengan modusnya ya membayar di awal itu seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini biasanya tanda-tanda aplikasi ini sakaratul maut, akan kabur. Seperti itu aja teman-teman. Oke, ini dijawab ya sama yang katanya koordinator. Koordinator dijawab nih yang bawah ini. Karena robot disinfeksi amal Mediza baru-baru ini terjual habis, semua laporan telah terhitung. Jumlah dana yang harus dibayar melalui bank terlalu besar. Nah, artinya dana yang harus dibayar oleh bank untuk pengguna Mediza itu katanya terlalu besar gitu ya. Bank Indonesia ingin menaikkan biaya penanganan, ingin menaikkan 15% menjadi 25%. Dan saat ini Mediza sedang bernegosiasi dengan Bank Indonesia. Jadi silakan tanya aja ya ke Bank Indonesia ya teman-teman ya, apakah ada perusahaan Mediza ya yang melakukan negosiasi ya dengan bank itu untuk mempercepat penarikan para membernya
gitu. Kalau menurut saya ya, ini cuma seperti alibi saja ya untuk menenangkan para korban-korban gitu, yang sebenarnya nggak ada yang terjadi ya. Sebenarnya mereka ini udah perlahan untuk menghilang, seperti itu ya. Sabar menunggu waktu penarikan akan tertunda. Gaji dan bonus yang dijanjikan oleh perusahaan Mediza akan didistribusikan tepat waktu. Oke ya, dengar ya teman-teman ya. Kalau pembahasannya didistribusikan tepat waktu, oke, katanya kan tepat waktu ini. Tepat waktu itu adalah suatu kata yang menurut saya ya, satu kata yang mendeskripsikan bahwa kalian itu disuruh untuk menunggu waktu yang jelas gitu. Contoh, penarikan di tanggal 13 jam 1 siang. Nah, itu kan udah ditentukan. Itulah waktu tepatnya. Ya, tepat waktunya ya. Tanggal 13 jam 1 siang. Tapi kalau tepat waktunya nggak ada tertera kapan tanggal dan jamnya, itu bukan tepat waktu. Lebih ke nggak jelas teman-teman. Ya, lebih ke belum jelas. Seperti itu ya. Dan ini ya, ini perlu dipahami juga ya. Ini sebenarnya modus juga ya, modus ataupun trik dari aplikasi ini aja ya, yang dimana modus ini udah, menurut saya ini modus kuno teman-teman. Ketika penarikan macet, yang disalahin adalah bank ya, yang disalahin adalah bank. Karena ponzi-ponzi sebelumnya rata-rata seperti itu sebagian ya, yang disalahkan bank nggak bisa melakukan pencairan gitu ya, bank-bank di Indonesia gitu katanya. Pertanyaan saya cuma satu ya, kenapa pas awal-awal dulu ya, berapapun orang mau menarik itu kenapa dikirim, terutama leader-leader yang melakukan penarikan. Tapi ketika di akhir orang melakukan penarikan ya, atau withdrawal, itu kenapa nggak bisa? Yang disalahin kok bank. Yang dulu kenapa kok bisa gitu, sekarang kenapa nggak bisa? Masalahnya di mana gitu. Tentu ini adalah trik dari aplikasi ini aja ya, untuk menghindar seperti itu. Oke, jadi fix ya untuk Mediza udah scam. Kalaupun bisa untuk melakukan penarikan, tarik semuanya. Kalau nggak bisa, saran saya minta pertanggungjawaban dari leader-leader yang ngajak kalian, karena itu memang tanggung jawab dia. Kenapa kalian ikut sama dia? Oke, jadi saya harap jangan terpengaruh lagi lah ya dengan aplikasi-aplikasi yang berkedok investasi. Oke, kalau mau berinvestasi, carilah investasi yang ada lisensinya ya di Indonesia. Jangan main aplikasi yang bodong teman-teman ya, karena bisa jadi kalian jadi korban. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.